Halo, selamat sore pemirsa di rumah. Berjumpa lagi bersama kami dalam program Kampungku. Bersama saya Yuli Anggraini. Dan saya Yonus Mir. Tentunya selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda berkeliling tempat-tempat yang tentunya berpotensi yang ada di daerah Sumatera Selatan. Iya, betul sekali Yohan. Tidak terasa Yohan, hari Selasa ke hari Selasa itu begitu cepat. Dan mungkin juga pemirsa yang di rumah tidak sabar untuk melihat berbagai potensi yang dimiliki setiap daerah. Tidak hanya potensi alam, tetapi juga kebudayaan. Misalnya kearifan lokal, tradisi, kuliner, bahkan bisa jadi kerajinan masyarakat. Iya, betul sekali. Dan juga untuk pemirsa di rumah, kami ingatkan yang ingin kampungnya diekspos bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Iya, betul sekali ya. Dan jangan lupa Yohan, selalu kita ingatkan masyarakat yang dimanapun berada untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Ya, nah pemirsa, saat ini kami tengah berada di salah satu destinasi wisata yang ada di daerah Kota Palembang Iya, ya. betul sekali, Yohan. Namanya adalah Gudang Gudang Buncit. Buncit. Nah, di Gudang Buncit ini adalah tempat di mana masyarakat Palembang itu menyalurkan ide-ide dan juga kreativitasnya di tembok, dan ini memang sudah didukung oleh pemerintah Kota Palembang setempat sendiri ya. Betul sekali. Dan Yohan, boleh kali ya kalau kita buka masker, soalnya juga kan kita di tempat terbuka. Betul sekali. Tapi kita harus tetap jaga jarak ya. Yohan. LDR dulu ya. LDR dulu. Baik Yohan, langsung saja ya kita ke kampung, salah satu kampung di Desa Gulung Sakti, Kecamatan Pagar, Kabupaten Lahat. Di penghujung jalan tempat ini ada salah satu tempat Desa ya. desa ya, lebih ke desa. Di sana profesinya banyak petani. Ya, betul sekali. Jadi memang masyarakat di Desa Gelung Sakti, Kabupaten Lahat ini berprofesi sebagai seorang petani. Namun juga masyarakat di sana hidup sangat rukun ya, karena memang mereka saling membantu ya, gotong royong, misalnya juga sangat dekat dengan alam ya. Betul. Langsung aja kita lihat, ini dia suasana kampung di Desa Gelung Sakti. Iya, betul. Ini dia untuk Anda. Berada di penghabisan aspal, tidak banyak orang yang kenal dengan Desa Gelung Sakti di Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat. Hampir seluruh masyarakatnya bekerja sebagai petani sayuran hortikultura, padi, dan kopi. Ada tradisi yang dilakukan sebelum memulai hari, yakni minum kopi yang dimasak dengan api puntung kayu. Desa ini sangat subur, termasuk banyak ditumbuhi pohon kemiri. Masyarakat desa menyebutnya dengan nama lain selepu. Memanfaatkan keberadaan buah kemiri untuk penghasilan tambahan. Tidak perlu capek naik ke atas pohon, karena buah kemiri akan jatuh di tiup angin. Setiap pagi dan sore hari, mereka mengarit rumput untuk makanan kambing yang memang tersedia di sekitar desa. Kebanyakan seluruh warga masyarakat Desa Gelung Sakti ini mata pencariannya padi dan kopi. Setiap hari ke ladang
Jumlah jiwanya lebih kurang 300-an orang. Ada hal menarik di desa ini, yakni kehidupan anak-anaknya sangat dekat dengan alam. Mandi di kolam desa sembari bersenda gurau adalah pemandangan yang biasa. Sedangkan bagi kaum ibu, selain membantu perekonomian keluarga dengan bercocok tanam di ladang, kesenangan kaum Hawa ada di sore hari. Menyematkan waktu berkumpul bersama warga lainnya untuk mengobrol di atas pance. Sambil ditemani teh dan camilan buatan tangan, para ibu akan berkumpul menghabiskan lelah bersama-sama di halaman rumah. Setiap hari ibu-ibu pada umumnya selain di rumah tangga ke kebun, ke sawah. Selain di itu kalau pagi ini nyuci apa urusan rumah tangga kan, masak-masak. Habis masak-masak ke sawah lagi, kebun, nyabon. Sore-sore nah baru nyuci, mandi lagi. Istirahat, duduk-duduk di ngobrol, ada yang tempat ngerumpi lah istilahnya tuh. Nah, banyak jatuh semua ini. Begitulah kehidupan masyarakat di pedesaan yang terletak di ujung aspal di Kabupaten Lahat. Mereka menikmati hari dengan interaksi sosial yang tinggi, mengedepankan budaya gotong royong dan peduli satu sama lain. Dari Kabupaten Lahat, Ivaldo Putrawansa, TVRI Sumatera Selatan. Wah, tadi memang kita lihat suasana desanya itu vibes Sangat desa, berukun iya juga, betul. ya. Di mana di Rukun, sore damai. betul, di mana di sore hari anak-anak itu mandi di sungai, ibu-ibunya ngobrol ya sambil menunggu waktu maghrib. Ya pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah Kota Palembang terus mengoptimalkan tempat-tempat wisata yang ada di Kota Palembang. Nah, salah satunya ada pedestrian Lebak Cindo, di mana tempat ini yang dulunya terkesan kumuh dan tidak terawat, kini sudah bisa disulap menjadi tempat wisata yang mana bisa menjadi referensi jika masyarakat dari internasional maupun nasional berkunjung ke Kota Palembang. Ya betul sekali Yohan. Langsung saja Yohan ya, kita hadirkan untuk Anda. Inilah salah satu sudut wajah Kota Palembang. Roda perekonomian di sini berjalan cukup pesat di tengah-tengah kawasan padat penduduk. Berbagai pusat bisnis dan UMKM pun begitu hidup di sepanjang jalan radial yang merupakan salah satu jalan protokol yang dialiri anak Sungai Musi, yang dikenal dengan Sungai Sekanak Lambidaro. Pemirsa, Lebak Cindo ini merupakan bagian dari restorasi Sungai Sekanak yang diperkirakan akan rampung 2 tahun mendatang. Dan di sepanjang aliran Sungai Sekanak ini nanti akan dioptimalkan menjadi pusat pariwisata air di Kota Palembang yang akan mengembalikan Kota Palembang seperti julukannya dahulu kala, Venesia dari Timur. Pedestrian Lebak Cindo yang menjadi bagian restorasi Sungai Sekanak Lambidaro sepanjang kurang lebih 500 meter ini dinilai mampu menghidupkan ekonomi masyarakat dan dapat meningkatkan daya tarik wisata air di Kota Palembang. Meskipun berada di pusat kota, dulunya kawasan ini belum tertata rapi. Bahkan terkesan kotor dan semrawut, ditambah banyaknya sampah rumah tangga yang mencemari aliran sungai.
Rata-rata warga yang tinggal di bantaran anak Sungai Musi ini belum sepenuhnya sadar akan arti kebersihan sungai. Seiring dengan pesatnya pembangunan dan berdirinya bisnis mais di sini, warga sekitar pun ikut diuntungkan. Pasalnya, banyak pelaku UMKM turut hidup di kawasan ini. Mau tidak mau, kawasan ini harus bersolek. Restorasi Sungai Sekanak Lambidaro ini bertujuan selain lebih menghidupkan kawasan wisata air di Kota Palembang, juga menumbuhkan roda perekonomian warga sekitar. Baguslah karena itu kan banyak anak-anak ngumpul di sini, terus ada juga jualan kan. Setiap kalau malam minggu apa hari Sabtu tuh kan banyak yang nongkrong kayak itu nah. Terus ada juga mal-mal di sini, lebih menambah wisata kayak itu nah. Lebih bagus buat Palembang kayak itu nah, Kota Palembang. Terus kalau nyingoknya tuh pemandangannya tuh agak tidak bagus kayak itu nah. Tapi sekarang alhamdulillah bagus karena banyak banyak kotor. Jadi sekarang bagus sekarang. Tuh harapannya sih Palembang sih lebih tambah maju baiklah. Tambah bagus, tambah jadi ini omongan dari masyarakat karena Palembang lebih bagus dari yang lain, lebih dikenal masyarakat. Kehidupan warga di bantaran yang dulunya terkesan kumuh, kini mulai menjelma indah. Tidak hanya bermanfaat untuk kebersihan dan mempercantik Kota Palembang, keberadaan pedestrian Lebak Cindo dimanfaatkan warga sekitar untuk mengoptimalkan UMKM, juga dimanfaatkan anak-anak untuk bermain. Yang pasti, sebagian besar wisatawan dan tamu-tamu hotel yang berada di sekitar jalan radial dapat menikmati berjalan-jalan di kawasan pedestrian. Kota Palembang yang memiliki potensi alam Sungai Musi diharapkan dapat hidup kembali dan dikenal sebagai kota wisata air, seperti julukannya dahulu kala, Venesia dari Timur. Wah, jadi pengen banget Yohan berkunjung ke sana. Nanti kita pulang sini Langsung langsung ke aja sana ya. Yohan. Ya pemirsa, saja kita akan berkunjung ke Kabupaten Muara Enim, di mana jika kita berkendara melalui daerah tersebut ya, itu akan tercium bau-bau yang Kurang sedap kata ya. orang itu tuh bau uang Bau sebenarnya. uang ya, walaupun kurang sedap tapi bau Bau uang. apakah itu? Tentunya akan kami bahas, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Kampungku. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Kampungku. Nah, sesuai janji Yohan tadi ya, mau ajak kita ke Kabupaten Muara Enim. Di mana itu Yohan? Jadi di Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim ini, masyarakat di sana itu menggantungkan hidupnya dan juga Memanfaatkan potensi kekayaan alam yang ada ya Yohan. ya, salah satunya yaitu karet. Jadi tidak heran jika di sini masyarakatnya itu berprofesi kebanyakan sebagai seorang pengepul karet. Langsung saja kita lihat, ini dia untuk Anda. Karet adalah nafas kehidupan bagi warga di Desa Lembak, Muara Enim. Tinggal di daerah penghasil karet adalah bagian dari anugerah. Kabupaten. 154.
Sebagian warga di sini menggantungkan hidupnya dari karet. Tidak hanya petani, tetapi juga para pengepul. Sejak pagi hari, para pengepul karet mulai beraktivitas. Dan tiap tetesan karet begitu berharga bagi mereka. Dengan teliti, pengepul akan menimbang, mencatat, lalu mengkalkulasikan harga yang sepadan dengan berat karet yang didapat dari para petani. Mantap dulu ya. 115. Hasil pengepulan ini akan langsung didistribusikan ke pabrik. Mahalan jigeta nih, jangan dimurah nih. Semakin banyak hasil yang dikumpulkan, maka semakin banyak pula pundi uang yang bisa diterima oleh para petani dan juga pengepul. Kita istilah itu senang bisa membantu masyarakat, khususnya petani karet untuk mengumpulnya, karena harga istilah itu tidak kita fair harganya. Jadi semuanya bisa tahu kan, karena dilelangkan kan untuk harga. Harganya kisaran berapa rata-rata Pak biasanya? Kalau harga yang untuk hari ini 11.932 rupiah. Kalau mengepulkan ini gereja ada jadwal tersendiri Pak? Berapa kali? 1 bulan 2 kali kita. Ada jadwal khusus Pak? Tidak. Tapi kalau lelangnya tanggal 1 kita hitung kan. Per 15 hari kita nimbang. 65. Mau 50 kok kusai telinga kau. Mana? Ambil dikit dari dia. Ambilnya jangan yo. Meski begitu, bau yang tidak sedap bukan menjadi penghalang bagi mereka. Demi asap dapur yang terus mengepul. Namun demikian, para petani juga tetap berharap agar harga karet dapat terus meningkat. Harga karet ini pacak naik ke, jangan dimurah ke, agar itu yang orang lembak ini pacak makmur pacak beli motor, pacak beli mobil yang saro-saro ini nah itulah. Harganya pengennya 20 apa 25, itulah. Kalau sekarang cuma 11.000, dak makmur rakyatnya. Saro dak bisa nyengkolah ke budak. Penghasilan berapa Bu sebulan? Sebulan penghasilan cuma 500-600. Mana cukup kita nak makan? Berapa lahan Bu? Lahannya cuma 1 hektar. Jadi sesorong biasanya. Setiap kehidupan adalah tumpuan bagi kehidupan lainnya. Begitu juga dengan pohon karet. Sebatang pohon yang tumbuh menjadi nafas baru bagi kehidupan di sekelilingnya. Menimbang karet menjadi salah satu aktivitas rutin yang dilakukan oleh warga Desa Lembak dan diharapkan harga karet ini dapat terus meningkat mengingat warga banyak sekali yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Afifah Sari, Frans Reza melaporkan. Wah Yuli, ternyata memang masyarakat di Kecamatan Lembak ini tidak hanya berprofesi sebagai seorang petani, namun juga berprofesi sebagai pengepul karet. Betul sekali, Yohan. Yohan, kalau lagi masa pandemi kayak gini ya, kayaknya kangen banget sama yang Travel namanya liburan ya. Nah, kalau mau liburan ya Yohan ya, deket-deket aja Yohan. Kemana itu? Sumatera Selatan ini mempunyai banyak sekali tempat destinasi. Nah, kita akan berkunjung ke salah satu tempat muara tenang itu di Pagar Alam, Yohan. Ya, kita tahu sendiri bahwa Kota Pagar Alam menjadi salah satu tempat yang kaya akan kekayaan alamnya seperti teh, kopi. Namun, masyarakat di sana juga kreatif karena bisa menghasilkan kerajinan rotan.
Baiklah pemirsa, langsung saja kita lihat, ini dia untuk Anda. Jika Anda berkunjung ke Pagar Alam, melewati perjalanan darat, Anda akan melewati Dusun Muara Tenang, Kelurahan Prahudipe, Kecamatan Dempo Selatan. Di kawasan ini, Anda akan melihat penjual kerajinan rotan menggantungkan hasil kreativitasnya. Kerajinan yang dibuat warga pun sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Ada tudung saji, topi, bakul, dan lainnya. Sayangnya, bahan baku rotan sampai saat ini masih harus didatangkan dari daerah lain, seperti Tanjung Sakti, Impit Bukit Jarai. Yo, banyak macam jenis anyamannya. Ada pas bunga, ada rantang, ada tempat buah, ada topi. Ini nah topinya yang dibikin dari kami. Itu bahannya Bu, dapatnya dari mana Bu? Bahannya dari Tanjung Sakti, dari Rimbo Candi, dari bukit ini. Bahan bakunya kosong, jadi tidak bisa bikin anyaman. Jadi kalau nggak ada bahan gimana Bu? Nggak ada bahan perai, nggak jualan kalau udah habis barang. Karena rotan menjadi bahan baku utama, warga terkendala dengan keberadaan rotan. Jika musim panen kopi tiba, biasanya petani lebih memilih untuk memanen kopi. Jika musim panen telah berakhir, baru petani kembali mencari rotan. Selama musim panen, warga hanya menjual kerajinan yang telah dianyam sebelumnya, atau jika stok anyaman telah menipis. Ada pula pengrajin yang menutup kiosnya untuk sementara, hingga bahan baku rotan kembali dikirim dan siap dianyam. Desa Muara Tenang, RT 8, RW 3, Kelurahan Prahudipe, Kecamatan Dempo Selatan. Rata-rata itu semuanya petani kopi, tapi perselinganannya itu dia tuh pengrajin rotan. Untuk pengrajinnya banyak ini Pak? Rata-rata semua penduduk semuanya bisa. Terus dijual di mana itu Pak? Ya dijual di jalan, kadang dititipkan dengan orang. Itu sudah lama Pak mereka berjalan kayak gitu Pak? Sudah turun-menurun. Di desa ini, rata-rata warga memiliki keahlian mengayam rotan. Keahlian tersebut sudah diajarkan secara turun-menurun. Hadirnya kreativitas anyaman rotan Pagar Alam menjadi kearifan lokal yang mampu mendongkrak ekonomi warga. Wisatawan juga dapat membeli kerajinan ini sebagai souvenir atau buah tangan dari kota Besema. Wah, ternyata masyarakat di Kota Pagar Alam itu tidak hanya menggantungkan hidupnya di perkebunan seperti teh, kopi, namun juga berprofesi sebagai pengrajin rotan. Ya, betul sekali. Dan ini merupakan salah satu juga ya Yohan ya, buat tangan ya. Jika kita berkunjung ke Kota Pagar Alam. Nah pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda ke tempat yang tentunya ini tempat favorit ibu-ibu kalau di weekend. Karena kalau di hari Sabtu dan Minggu, aduh, jangan coba-coba lewat jalan sana karena rame banget.
bukan karena kendaraan saja, namun juga memang di sana itu menjadi tempat orang mencari nafkah. Iya, betul sekalian. Pemirsa pasti penasaran kita akan berkunjung kemana, namun setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Nah, sesuai janji Yohan tadi, Yohan akan mengajak pemirsa di rumah dan juga Yuli berjalan-jalan ke tempat yang mana menjadi destinasi shopping. Iya, pencinta semua umat. Pencinta ya, shopping. Yohan, ya. Nah, daerah ini adalah Pasar Tumpah Megaria. Tentunya ini sudah familiar sekali di telinga masyarakat Kota Palembang. Tidak hanya di weekend, namun juga di weekday itu suka macet karena memang di sana itu banyak sekali penjual yang menjual berbagai macam barang ya. Ramai sekali ya. Kalau kata orang Palembang tuh ado galo. Dan tak heran ya Yohan ya, kalau misalnya kita ke sana pasti kita disambut dengan carilah deh, nak cari apa. Karena juga penjual di sana ramah. Tidak, meskipun ramah juga ya, ternyata harga di sana juga ramah, murah di ya, kantong. betul sekali. Langsung aja yuk Bun, kita lihat Bun. Jangan ada apa di sana Bun? Langsung aja Bun. Ya pemirsa, jika di Bangkok kita kenal dengan Pasar Chatuchak, kemudian di Malaysia kita kenal dengan Pasar Petaling Street. Tapi di Kota Palembang kita juga mempunyai Pasar Tumpah Megaria. Nah, di kawasan ini adalah kawasan yang hanya beroperasi tepatnya pada siang hingga sore hari. Sedangkan pasar ini tidak akan beroperasi pada pagi dan juga malam hari. Dan di sepanjang jalan ini bisa kembali dilewati oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Geliat perputaran ekonomi begitu kuat terasa ketika Anda memasuki Jalan TP Rustam Effendi. Salah satunya dengan keberadaan Pasar Tumpah Megaria. Sesuai namanya, Pasar Tumpah. Para pedagang tumpah ruah di sepanjang jalan sepanjang lebih kurang 500 meter hingga ke Pasar 16 Ilir Palembang. Pasar ini baru akan mulai dibuka pada pukul 11 waktu Indonesia Barat di siang hari dan berangsur tutup pukul 17 di sore hari. Bongkar pasang tenda dan lampa seolah tak menjadi halangan bagi pedagang yang mencoba peruntungan. Bukan perkara gampang memasang satu persatu rangkaian rak, menata kembali barang dagangan, hingga memasang tenda, penahan teriknya sinar matahari, atau jika hujan turun dengan tiba-tiba. Barang yang dijual pun beragam, mulai dari sepatu, hordeng, jilbab, pakaian wanita, perhiasan imitasi, aksesoris, dan masih banyak lagi. Harganya? Jangan ditanya, ramah di kantong. Tak heran jika pasar ini tak pernah sepi pengunjung. Yang terus sudah lama Kak jualan di sini Kak? Lumayan lah, sekitar 5-6 tahunan. 5-6 tahun. Nah, kira-kira selama jualan di sini ini kan bongkar pasang kan ya? Kayak setiap hari itu ada kesulitan nggak sih Kak? Itulah sudah biasa kan Mbak. Kalau dulu ya agak sulit. Itu sudah lama lah biasa, tak ada lagi ya. Setiap hari Kakak datang ke sini tuh jam berapa biasanya? Biasanya kadang-kadang jam 9:30 lah datang gitu. Kadang jam 9. Tergantung lah Mbak, tergantung amannya lah, kapan bisanya. Ini barang-barang itu dari mana Kak? Ya, kita ambil langsung dari kepesan dari Bogor kayak itu Mbak. Kepesan dari luar lah, luar daerah. Ada juga kita dari sini lah, agennya ada kan. Kalau ini harganya ada yang 100, ada 80 gitu.
Tapi dengan kualitas bersaing, harganya tetap miring ya Kak ya? Bisa lah, pokoknya. Lumayan lah kualitasnya. Nah, pemirsa, sepatu seperti ini di sini di Pasar Tumpah Megaria bisa Anda dapatkan dengan Rp100.000 saja. Makasih banyak Kak ya. Iya, Mbak. Jika berkunjung ke sini, jangan lupa gunakan jurus tawar-menawar. Mbak Desri sering ke Pasar Megaria ini? Enggak, aku jarang. Udah lama sih. Terakhir 2020. Terakhir 2020, sudah setahun ya. Apa sih yang menurut Mbak menarik di pasar ini? Dari harganya. Yang dibutuhkan apa aja lah. Kulit 25. Oh, harganya termasuk miring ya Mbak ya. Terus ya bisa tawar-menawar di sini juga. Bisa. Oh, biasanya Mbak Desri kalau ke sini tuh cari apa Mbak? Cari baju hitam, coklat, sepatu sesuai kebutuhan. Bila merasa lelah saat berbelanja, Anda juga dapat beristirahat sembari menikmati kuliner yang beragam. Jajanan tradisional juga masih dapat Anda temukan di kawasan ini. Satu lagi tips yang mesti Anda ingat jika hendak berbelanja ke sini, yakni tetaplah fokus dengan barang bawaan Anda. Jangan lengah dan hindari menggunakan perhiasan yang mencolok. Supaya ngambil itu enak, cuci tangan pun enak. Apalagi sekarang ini kita dianjurkan sering-sering cuci tangan ngambil. Gerak langkah dan derap pengharapan menjadi satu kesatuan untuk memperoleh penghidupan. Geliat ekonomi ini adalah tumpuan hidup bagi para pedagang. Wah, sesuai dengan yang Judulnya sering ya. disebut ya. Cari apa do galo? Itu bener nih. Bener nian kalau kata wong Palembang ya. Jadi emang tadi kita bisa lihat ya, memang ada barang-barang baju, jilbab, pernak-pernik. Pokoknya kalau ke sana mungkin kita kayak mau kita beli semua, Yuli. Kualitasnya juga baik-baik iya. ya Yohan ya. Kayak Langsung aja pulang besok aku mau ajak Yohan tak sana langsung, oke? Iya, karena sore ini udah tutup. Nah ya, Iya. info juga untuk masyarakat kalau udah sore hari itu udah tutup pemirsa. Jadi kalau mau ke sana itu sekitar jam mungkin 10, ya, jam 11 10. gitu. Iya. Yang selanjutnya kita akan berkunjung ke kota Kingston. Kingston itu adalah Batu Raja. Batu Raja. Bagus ya kata-katanya. Iya, Kingston. Ibu. King itu raja, Emang Stone itu batu. Oh, batu ya. Nah, jadi di sini ada taman kota yang tentunya ini menjadi tempat masyarakat di Kota Batu Raja jika ingin menghabiskan waktu di sore hari. Langsung saja kita lihat, ini dia untuk Anda. Inilah kesan pertama saat berada di taman yang berlokasi strategis di tengah kota, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, berhadapan dengan gedung DPRD Kabupaten Oku. Berkunjung ke taman ini tidak dipungut biaya, sama seperti taman-taman pada umumnya, menjadi tempat berkumpul dan bersantai warga. Taman ini selalu ramai pengunjung, terutama pada Minggu pagi. Wahana permainan anak menjadi daya tarik tersendiri. Inilah salah satu pemikat taman kota. Sering setiap hari Minggu main di sini. Kenapa pilih ini, Bu? Tempatnya aman, nyaman, suasananya bersih, dekat dari rumah. Terus di sini banyak pepohonan, jadi nggak panas. Untuk wahana permainan, Bu? Di sini wahana permainannya banyak. Ada sepeda, ada motor-motoran, ada wahana main bola air, ada tempat gambar-gambar. Kalau harganya gimana, Bu?
harganya cukup terjangkau. Keberadaan taman kota ini secara tidak langsung berkontribusi terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Berbagai penjual makanan dan minuman menjajakan dagangannya, mencoba mencari peruntungan. Minggu pagi sampai ke malam lagi. Sampai ke malam? Iya. Kan dari libur kan minggu ini kan. Balik boleh 200. Buat malam minggu itu ya kadang 4 gitu. Tergantung uangnya rame ya, mendang uangnya. Waktu malam minggu kadang sepi ya? Tidak ada pula tentu. Hujan ngaruh ya? Iya, setuju. Kadang mau ini bulan tua rame, tidak ngaruh. Kadang dari jauh-jauh gitu. Dari Teran yang ngaruh. Sekarang ini mainan bertambah banyak, uangnya bertambah dikit. Oh. Dulu kan dikit, ini mau uang rame namanya ujung-ujung gitu kan. Oh. Jadi menginok gitu rame dan itu penasaran uang beli lagi, tidak tahu itu bagi. Jadilah. Beberapa sudut taman juga dimanfaatkan warga untuk bersuah foto. Aset daerah bumi Sebimbing Sekundang ini sudah selayaknya dijaga dan dilestarikan bersama. Lumayan, jadi kalau tidak hujan lumayan. Lumayan. Iya. Corona ini pengaruh dah kak? Ya pengaruh sebenarnya. Pengaruh. Buat pengunjung sepi apa gimana? Ya agak sepi dari biasanya. Sampai jam berapa kak? Jam 7 sampai jam 9. Sederhana memang, tapi ruang terbuka seperti Taman Batu Raja ini adalah jantung kota pelengkap kehidupan. Retno Wirawijaya, TVRI, Sumatera Selatan. Wah, sudah kita lihat ya Yohan, benar-benar tempatnya juga strategis banget. Karena berada di jantung kota. Ya, nah juga di weekend itu nggak hanya di sore hari, Yuli. Ternyata di pagi hari juga kita bisa menikmati ya Yohan ya. Dan banyak sekali juga jualan-jualan juga ternyata di sana. Betul. Ya pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda ke kota Lubuk Linggau. Namun kali ini berbeda, bukan untuk mengajak membeli alpukat dan juga gula merah ya. Betul sekali, Namun kami akan berkunjung ke tempat pengrajin sapu ijuk. Nah, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Dan tetap bersama kami di program Kampungku. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Nah, saya akan mengajak Anda dan juga Yuli berkunjung ke Desa Mesat Seni, di mana di Desa Mesat Seni ini terdapat suatu kampung yang masyarakatnya itu berprofesi sebagai seorang pengrajin sapu ijuk. Nah, profesi ini sudah digeluti sejak turun-menurun Yuli. Jadi memang sudah dari buyut sampai cucunya mungkin sekarang. Ya, langsung saja kami hadirkan untuk Anda. Kampung Mesat Seni merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau. Di kampung ini terdapat sebanyak 714 kepala keluarga. Salah satu yang menarik di desa ini adalah usaha rumahan kerajinan pembuatan sapu ijuk.
Usaha kerajinan sapu ijuk dulunya banyak dijumpai di sini. Namun, seiring berjalannya waktu, hanya tinggal 2 saja yang masih tetap berproduksi. Itu penyisirannya. Sedikit dapatnya. Setidaknya dalam sehari, sapu ijuk yang dapat dihasilkan sebanyak 100 sampai dengan 150 buah yang dibuat masih secara tradisional dengan alat seadanya. Sapu hasil produksi selain dipasarkan di Lubuk Linggau, juga dikirim ke luar provinsi dengan harga jual bervariasi, mulai dari Rp10.000 hingga Rp25.000. Sapu bervariasi, ada yang 10.000, 20.000, 25.000. Yang kita hanya bersyukur aja lah, ya, masih bisa bertahan gitu. Ke Jambi, Curug, Bengkulu, lah. Ya. Harapan kita ya semoga cepat berlalu penyakit ini dan lagi pemerintah memberi harapan ekonomi yang stabil gitu aja. Usaha rumahan sapu ijuk ini menjadi salah satu mata pencarian yang menggerakkan ekonomi warga. Dengan metode yang dilakukan secara turun-temurun, warga berjibaku dengan ijuk yang dianyam sedemikian rupa hingga menghasilkan kualitas yang baik. Belum ada dia ngangkat yang lain, dia lingkungan dulu. Jadi kalau memang dia itu memang ini istilahnya tuh keuangannya mendukung, kemungkinan dia bisa berkembang lagi. Nah harapannya yang di Kelurahan Sakseni ini kan seputaran selingkaran itu jadi apa itu mata pencariannya kan mungkin ibu-ibu, mungkin anak-anak yang pengangguran tadi kan bisa diaktifkan di situ. Meski kerap kesulitan mendapatkan bahan baku yang harus didatangkan dari Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu, namun pengrajin tetap semangat untuk bertahan dengan segala keterbatasannya dan berharap pandemi COVID-19 segera berlalu dan perekonomian dapat kembali pulih. Wah, sangat impresif sekali Yuli, karena dalam sehari kampung ini bisa menghasilkan 100 sampai dengan 150 sapu ijuk. Dan juga ini juga dikirim sampai ya, keluar provinsi. Iya, keren banget ya Yohan ya. Nah, kalau tadi kita sudah bahas sapu ijuk ya Yohan, aku mau ajak Yohan untuk melihat kampung bunga. Kampung bunga pasti indah banget. Betul ya. Ada bunga sekali, apa Yohan. aja di situ? Banyak bunga di sana. Di sini ada di daerah dataran rendah Kabupaten Ogan Ilir. Warganya sana membudidayakan beragam jenis bunga yang ditanam di perkarangan rumah mereka. Oh, jadi memang mereka memanfaatkan sekali perkarangan rumah yang luas mungkin ya. Nah, saja kita lihat ini dia untuk Anda. Seperti inilah indahnya panorama kampung bunga yang ada di Desa Sukaraja Baru, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Bukan tanpa alasan, julukan ini tersemat pada Desa Sukaraja karena sejak lama penduduknya berprofesi sama, yaitu sebagai petani bunga. Kebun bunga warga terhampar di perkarangan rumah mereka. Keahlian warga dalam membudidayakan bunga membuat beragam bunga tumbuh subur di kampung ini. Tak kurang terdapat 1000 jenis bunga, mulai dari bunga potong,
ataupun kembang penghias taman. Bunga yang menjadi primadona adalah mawar, chrysanthemum, anggrek, sakura, dan bougainville. Yang budidayakan sekarang, sebagian ya kembang kertas kan, bougainville, terus tanam-tanaman bunga taman istilahnya kan, yang lain itu kan tambahan macam anggrek, aglonema itu kan. Aglonema juga bisa dibudidayakan juga bisa. Kurang lebih ada berapa jenis tanaman Pak kalau ini kita hitung? Kalau dihitung tak dihitung aku. Ada 1000 mungkin? Mungkin barangkali gitu. Bisa jadi 1000. Bisa jadi kalau dihitung-hitung. Yang banyak diminat sekarang mawar, macam jenis krisan, anggrek, aglo juga. Aglo lagi booming sekarang. Aglo lagi booming juga, ya. Menanam bunga bukan hanya sebagai penghias taman, tetapi adalah sumber mata pencaharian warga. Selain bunga, warga juga menanam tanaman buah seperti rambutan, jeruk, durian, lengkeng, dan bibit karet. Untuk masyarakat Desa Sukaraja Baru ini memang dari dulu itu penghasilannya dari petani bibit. Dari mulai tahun 70-an itu dari petani bibit jeruk sampai ke bibit buah-buahan lainnya. Dan di tahun 2000-an, 2005 ke atas itu sudah berkembang ke petani bibit bunga. Hampir rata-rata itu pekarangan rumah berisi bibit buah, bibit kembang, bibit bunga. Setiap hari pembeli tak henti datang menyambangi. Pembeli bunga tetap di desa ini adalah kalangan penyedia jasa taman, baik untuk kantor, sekolah, ataupun kolektor tanaman hias. Jadi saya sering menggunakan jasa membeli bunga di sini untuk keperluan hiasan di rumah, untuk di sekolah-sekolah, karena untuk di kelas-kelas kan saya sebagai guru juga. Jadi untuk memperindah kelas saya sering beli di sini karena harganya terjangkau dan juga dekat dengan rumah saya. Aglonema sekarang. Ya. Aglonema itu karena apa ya? Kalau di sini tuh tidak terlalu susah perawatannya. Perawatannya udah susah. Pembelinya dari mana biasanya? Dari seluruh ada yang luar, ada juga luar kota kan. Di daerah Sumatera, kebanyakan daerah Sumatera kebanyakan. Jika Anda sempat berkunjung ke sini, tidak membeli pun tak apa. Petani tetap akan senang hati membuka kebun bagi pengunjung yang hanya ingin sekedar berkunjung. Pemirsa, memiliki halaman rumah yang begitu banyak tanaman bunga, tentu ini menjadi pemandangan tersendiri untuk setiap warga yang ada di Desa Sukaraja Baru, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Tidak hanya menjadi pemandangan yang indah, tapi juga dapat menjadi penghasilan. Dari Ogan Ilir, Andi Muhammad Said. Ya pemirsa, tidak terasa sudah 60 menit kami menemani Anda berkeliling tempat-tempat yang tentunya berpotensi yang ada di daerah Sumatera Selatan. Iya betul sekali. Dan bagi Anda yang ingin kampungnya kita expose, bisa langsung hubungi TVRI Sumatera Selatan dengan nomor yang tertera di bawah ini. Dan juga selalu kami ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Akhir kata, saya Juli Anggraini dan saya Yohanus Mir pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.